Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya Sabir, bahagia, semangat, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan ibadah puasa, dan salam sehat selalu untuk semua guru yang ada di seluruh Indonesia. Pada hari ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara mendaftar kurikulum, penerapan kurikulum Merdeka Belajar atau IKM ya. Silakan ketik SIM PKB, kemudian enter. Di sini aplikasi SIM PKB kita upayakan agar kita memiliki akun belajar ID ya, intinya syaratnya. Kemudian di sini ada gtk.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian enter. Saya ulangi, gtk.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita scroll ke bawah. Di sini ada hal yang baru ya. Pertama, integrasi akun belajar ID sudah. Kemudian di sini ya, ini IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Kita kunjungi portalnya terlebih dahulu. Untuk portalnya ini, Bapak Ibu akan muncul pengumuman bahwa pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri dimulai pada 11 Februari 2022 dan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat menentukan pilihan implementasi kurikulum Merdeka IKM pada tahun ajaran 2022-2023 sebagai berikut. Yang pertama, mandiri belajar. Jadi ada 3 sistem ini: mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan satuan kurikulum atau satuan pendidikan, kemampuan dari satuan pendidikan, bagaimana modelnya. Untuk kepala sekolah silahkan mempersiapkan diri dengan mendaftar satuan pendidikannya dengan diberikan keputusan hak kepada seluruh satuan pendidikan untuk menentukan. Itu dapat menentukan pilihan implementasi kurikulum bagaimana yang akan digunakan pada tahun ajaran 2022-2023 berikut ini. Apakah Bapak Ibu penentu kebijakan pada satuan pendidikan ingin mengambil model atau metode penerapan IKM ini menggunakan mandiri belajar? Ya, bagaimana gambaran mandiri belajar itu? Yaitu menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum dengan tetap menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Jadi kita nanti bisa ingin mengambil metode mandiri belajar ya, pelaksananya atau penerapannya itu hanya menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum Merdeka ya. Jadi ada proses kayak integrasi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Oke, itu untuk versi mandiri belajar ya. Nanti pada saat kita daftar ini akan ada pilihan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pilih sesuai dengan kemampuan atau kondisi di satuan pendidikannya. Ada metode atau cara mandiri berubah. Bapak Ibu kalau memilih mandiri berubah ini, yaitu menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Jadi kita langsung menggunakan atau menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Ini perangkat ajarnya ada juga dalam bentuk elektronik, yaitu platform Merdeka. Sedangkan ini mandiri berubah adalah secara mayoritas sudah merubah kurikulum dari 2013 menggunakan kurikulum Merdeka. Sedangkan mandiri berbagi yaitu menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Jadi kita bisa juga pilih untuk mandiri berbagi ini, yaitu menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Ya, jadi kalau sudah mahir ya mungkin ya kita sudah bisa kembangkan sendiri berbagai perangkat ajar menjadi terintegrasi ke dalam kurikulum Merdeka. Nah, untuk lebih memahami, Bapak Ibu bisa mendownload platform Merdeka Mengajar. Di situ sudah ada juga berbagai perangkat kurikulum Merdeka Mengajar atau kurikulum Merdeka ini. Ya, karena dia bersamaan dengan launching pada saat launching aplikasi platformnya platform Merdeka Mengajar itu bersamaan dengan kurikulum Merdeka. Seperti itu yang dilaunching oleh Kemendikbudristek. Dalam rangka memberikan kesempatan lebih luas kepada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran atau mempertimbangkan kembali pilihan IKM atau
implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Maka Kemdikbudristek dan Kemenak melakukan perpanjangan masa pendaftaran sampai tanggal 30 April 2022. Jadi kurikulum ini bisa kita terapkan dalam tahun ajaran baru, diberikan waktu sampai tanggal 30 April kita bisa mendaftar IKM. Oke. Pertimbangan dengan matang pilihan Anda, pastikan Anda sudah mempelajari secara mendalam mengenai kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Pastikan pula Anda sudah mendiskusikan pilihan Anda dengan segenap warga satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah ketika ingin menerapkan kurikulum merdeka ini wajib membicarakan atau mendiskusikan kepada segenap warga satuan pendidikan yang ada di sekolahnya. Ya, jadi ini diharapkan kepala satuan pendidikan untuk mendiskusikan terlebih dulu bagaimana Bapak Ibu, apakah kita siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, seperti kami di sekolah penggerak itu yang diterapkan awal itu ada kelas 1-4 sama dengan tahapan di K13 kemarin seperti itu. Namun ini sistemnya kita sama-sama belum memahami sepenuhnya, namun kita upayakan untuk memberikan bagaimana cara agar dapat menerapkan kurikulum merdeka ini sebagai salah satu penerapan program pemerintah pusat. Cara melakukan pendaftaran IKM maupun perubahan pilihan dapat diakses pada https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id atau klik di sini. Sila kita klik ya. Oke, ini kita bisa klik lagi. Ini bisa login menggunakan akun belajar ID atau akun simpatika. Oke, seperti itu. Nah, sekarang hal terakhir yaitu bagi satuan pendidikan yang sudah menuntaskan proses registrasi dan ingin melakukan perubahan pilihan IKM dapat dilakukan mulai Senin 4 April tahun 2022 hingga 30 April tahun 2022 pukul 23.59. Perubahan dilakukan maksimal 2 kali. Kita tes, kalau saya klikin daftar IKM maka Bapak Ibu menggunakan surel, gunakan nomor UKG Bapak Ibu dan kata sandi Anda untuk melanjutkan ke aplikasi. Ya, ini digunakan menggunakan user akun belajar ID dari Bapak Ibu kepala sekolah punya akun belajar ID-nya atau Bapak Ibu guru bisa dicoba untuk masukkannya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang sempat kami sampaikan sebagai pengenalan terkait tentang pendaftaran implementasi kurikulum merdeka. Kepada seluruh Bapak Ibu yang berminat silahkan, ya, kalau bisa disarankan semuanya dapat mendaftar agar bisa menjalankan program-program pemerintah sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Demikian disampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.